Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Persoalan-persoalan politik juga kemudian memecah belah umat Islam. La ilaha illallah. Maknanya tidak boleh ada yang ditakuti selain Allah. Tidak boleh ada yang berkuasa. Yang pantas jadi Tuhan cuma Allah. Maka turunan berikutnya, Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Siapa yang harus memperlakukan hukum Islam di Indonesia? Jawaban Undang-Undang Dasar 45 pasal 5 ayat 1, Jungto pasal 20, Jungto pasal 21 UUD 45. Jawabannya adalah Presiden dan DPR yang membuat hukum di negeri kita ini. Tapi presidennya sudah 7 kali ganti presiden, DPR-nya, MPR-nya sudah ribuan berganti. Hingga hari ini hukum Islam tidak tegak. Itu mengapain mereka jadi presiden dan DPR tapi tidak komit, tidak menghadirkan Allah dalam konteks keindonesiaan. Padahal kalau 100% hukum Islam itu diukur, 75% sudah berlaku. Satu keluarga sudah berlaku 25%. Sebelumnya per individu 25%, seperti sholat, puasa, zakat dan seterusnya itu. Kalau keluarga itu hukum waris, talak, rujuk, ada bahkan pengadilannya, pengadilan agama sudah ada. Kemudian kemasyarakatannya, perbankan untuk tidak riba, ada bank muamalat, ada bank-bank syariah. 75% hukum Islam sudah berlaku. Tinggal 25% lagi yang berkaitan dengan hukum pidana, tata negara dan hubungan internasional. Perspektif Islam belum masuk di situ. Karena kita terjegal oleh batasan ideologis yang dikacaukan. Kalau kita menjalankan Islam yang benar, dianggap anti Pancasila. Dan saya alami sejarah itu. Saya pimpin HMI yang melawan rejim Pak Soeharto tahun 86, saudara-saudara. Pecahlah HMI sampai hari ini. Saya bersyukur yang saya pimpin HMI MPO masih hidup dan sehat dan terus melawan. Ini bukti sejarah kita harus melawan. Dan kalau kita melawan, Allah berjanji, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Itu janji Allah. Hai orang beriman, kalau kamu mau membela agama Allah, maka Allah pasti bela kamu, pasti, dan Allah kuatkan kedudukanmu. Nah, pertanyaan seriusnya, kenapa 25% hukum Islam belum bisa berlaku? Karena harus diperjuangkan. Takut kiai, ulama, tokoh-tokoh partai politik yang berbasis Islam semuanya bisa dibeli. Itu persoalan serius ya saudara. Dibeli saudara, atau ditakuti keluarganya dan lain sebagainya, bisnisnya yang dikebiri. Saya ngalami itu semua, tapi saya tetap lawan. Walaupun di penjara ruangan 1x3 coba, banyak tikusnya, maka disebut sel tikus. Kalau malam tuh kecoa pada keluar dari WC, bahkan tikus keluar begitu. Kita gimana mau sholat? Najis itu. Tapi itulah kita perlawanan terus. Jadi bukan kita nggak berjuang, berjuang terus. Nah pertanyaan seriusnya, sesuai juga dengan pertanyaan tadi tentang people power, itu nggak usah dijelaskan lagi, mereka tadi sudah jelaskan. Saya dipenjara karena itu. Saya bela Prabowo karena Prabowo dicurangi. Saya berani katakan saat itu 2019 bulan April, ini pemilu curang dan dipastikan akan curang lagi untuk yang sekarang ke depan ini. Bayangkan sebelum pemilu terjadi 800 orang mati KPPS, kita demo di Bawaslu 9 orang mati termasuk anak-anak, dan terus sampai ada KM 50 mati juga. Jadi pembunuhan seperti ini ciri khas pemimpin yang dilakukan oleh Fir'aun. Ada dasarnya surat Al-Qasas ayat 4, Jungto ayat 39. Ya, karena ini bukan pengajian, saya kasih tahu aja, Anda baca sendiri. Oleh karena itu saudara, di dalam konteks kita berpolitik, jangan lagi pisahkan agama dengan politik. Jangan lagi kita tergerus oleh politik identitas yang mereka lakukan.
Yang nggak boleh itu memasukkan identitas. Kalau politik identitas kita Islam, izharu bi'ana muslimin. Justru itu perintah Allah, tunjukkan kamu itu muslim. Kita sering tidak sadar antara panggilan azan ayalah sholat dan ayalah falah. Apa hubungan sholat dan menang coba? Kita udah berkali-kali, beribu kali dengar azan, dipanggil, nggak datang ke masjid, apalagi subuh. Mana yang sholat subuh di masjid? Nggak ada, jarang. Gimana menang kita? Oleh karena itu, tidak bermaksud kita mendegradasi, tapi persiapkanlah dengan pemahaman tauhid yang benar bahwa negeri Indonesia adalah negara tauhid. Siapa yang bisa bantah saya? Pasalnya ada kok, logika sejarahnya ada, filosofisnya ada. Dalam perspektif hukum, sosiologi, psikologi, dan yuridisnya udah mendukung tegaknya hukum Islam. Persoalannya persepsi pemimpinnya, kesadarannya, pentaatannya tidak sama dengan yang ada dalam Pancasila itu sendiri. Maka hari inilah people power yang saya maksud, atau dalam kepala saya, kesadaran kita disamakan dulu dengan persepsi yang sama, dan barulah pentaatan kita sama. Kalau canangkan gerakan saya, kan kita ini versi masing-masing. Tanggal 10 Agustus kita akan bergerak. Dari versi saya, mahasiswa buruh, saya sekarang mau menguasai jalur buruh lewat persaudaraan pekerja muslim Indonesia. Insya Allah tanggal 10 Agustus akan bergerak, insya Allah. Ya, kalau kelamaan itu kan agenda saya, kok boleh sendiri, kok kan semula jangan menunggu orang, lu sendiri bikin, bisa nggak kau? Nah, saya ukur diri saya dan kawan-kawan, insya Allah kesiapannya 10 Agustus dan terus berkelanjutan seperti agenda Rizal sampaikan tadi. Maka karena itu, apakah kalau kita mau cepat besok boleh? Siapa yang siap? Siapa korlapnya? Bagaimana? Apa amunisinya dan lain sebagainya? Ya, Anda 3 hari aja belum tentu kuat, nggak makan, nggak apa, apalagi seminggu, apalagi sebulan. Siapa yang siap coba? Nggak ada, jujurlah kita. Ya, oleh karena itu, kalau sepakat kita mulai 10 Agustus, kalau yang mau duluan silahkan, kita nggak boleh halangi. Tapi yang mau tanggal 10 atau sebelumnya atau sesudahnya, jangan diketawain atau bilang lambat. Ente kalau cepat, ya cepatnya sendiri. Oleh karena itulah saudara, gerakan kita terukur dengan jelas dan sistematis bahwa kita kembali kepada UUD 45, maknanya kembali menegakkan hukum Islam. Itu lebih punya nilai, lebih punya nilai ibadah, tidak terpisah dengan keduniaan. Untuk apa kita? Inna sholati nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sudah jelas. Oleh karena itu, kita harus dalam diri kita harus menghadirkan Allah dalam berbangsa dan bernegara. Karena Allah belum hadir, apa buktinya? Hukum Allah belum berlaku. Misalnya yang koruptor, mestinya dipotong tangannya, nggak usah pakai itu dan yang lain-lainnya. Islam itu eksekutorial, tidak ada filosofis penjara dalam Islam. Karena Islam itu eksekutorial, dibunuh lagi, dijinahi, dirajam, dicuri, dipotong, selesai. Oleh karena itulah saya diingatkan waktunya, ya. Waktunya ingatkan, yang ketiga kali saya ingatkan, 10 Oktober mari kita bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa tanpa embel-embel bersyariat memang sudah harus bersyariah hidup ini. Dan sudah bersyariah artinya harus menegakkan hukum dengan adil, harus demokratis, harus jujur, harus mengutamakan kepentingan rakyat. Itu semua syariah. Itu yang perlu ditekankan. Karena begini loh, sekarang ini kan banyak orang nakut-nakuti. Awas loh kamu orang Islam, kalau tidak pakai khilafah kamu masuk neraka. Nah, orang yang baru belajar Islam takut. Saya ini Islam, kok tidak ikut khilafah gitu. Nggak ngerti bahwa khilafah itu hanya bahasa Arab. Bahasa Indonya khilafah itu pemerintahan. Sehingga kalau pemerintahan Indonesia itu di bahasa Arab kan, saya sudah khilafah. Bahasa Arab khilafah Indonesia, al-khilafatu al-Indonesia. Itu khilafah Indonesia, bahasa Arab saja, pemerintahan gitu. Orang yang tidak tahu, kadang-kadang orang baru mendengar itu, karena dia baru belajar, tamat membaca huruf Arab 3 jam.
Lalu dia nulis misalnya kalimat tauhid, kalimat itu salah semua tulisannya. Karena dia baru belajar lalu udah teriak-teriak khilafah. Padahal kita ini, khilafah itu ya artinya ikut jalan Tuhan, perintah Tuhan tentang kejujuran yang toleran. Tidak harus formal simbolis Islam, tidak harus. Mau formal simbolis Islam boleh, tetapi tidak harus. Sama tidak harusnya dengan yang lain-lain. Terus yang dipakai yang mana? Yang dipakai itu yang disepakati. Nah, kita sudah menyepakati dari keseluruhan pilihan yang sama-sama tidak harus itu, nih yang disepakati Pancasila sebagai dasar ideologi negara kita. Nah, adakah ajaran Islam tentang khilafah? Ajaran Islam tentang khilafah itu ada sebagai prinsip bahwa setiap manusia punya pemerintahan. Tetapi sistem khilafah yang harus dibangun itu tidak ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Tidak ada. Bahwa ajaran berkhilafah itu ada ya, dalam Al-Quran tidak ada kata khilafah, tapi ada kata kholaif. Khalifah-khalifah yang memimpin khilafah. Ada kata sultan, itu adalah pemerintahan. Ada kata al-mulk, kulillahumma malikul mulk. Ada kata bilad, alladzi lam yuhlak mithluha fil bilad. Ada kata balad, wahadal baladil amin. Ini semua negara yang dipimpin oleh khalifah, pemerintah, dan pemerintahan yang itu adalah khilafah namanya. Jadi adanya khilafah itu adalah fitrah, tapi sistem khilafah itu tidak ada yang baku. Artinya apa? Sistem khilafah itu adalah ranah pilihan masyarakat untuk melaksanakan bahwa negara itu harus ada. Nah, pilihan masyarakat ini beda-beda, sehingga tidak ada sistem yang baku. Coba Anda mau khilafah kayak apa? Saya tanya nih teman-teman yang menjualkan khilafah. Khilafah itu sistemnya seperti apa sih? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Saya coba ini nih, yang baca ini, yang mendengarkan ini. Kalau ada yang tahu sistem khilafah menurut Al-Quran dan hadis itu seperti apa, tidak ada yang tahu. Karena memang tidak ada. Taruhlah mau niru, upah sistem khilafah itu ada seperti zaman Nabi Muhammad. Tidak pernah ada sesudah Nabi Muhammad khilafah seperti Nabi Muhammad itu khilafahnya negaranya legislatif, eksekutif, yudikatif, Nabi sendiri. Apakah sekarang dilarang kita mengadakan lembaga legislatif? Tidak dilarang kan? Mau niru Nabi, siapa yang buat aturan-aturan? Wahyu sudah tidak ada. Maka ketika perlu aturan-aturan karena perkembangan baru kan perlu ada legislasi. Siapa legislasinya? Nabi tidak mengatur harus pemilu kan? Nabi tidak mengatur juga harus tidak pemilu. Maka di dalam praktek kemudian muncul namanya Darun Nadwa. Apa itu? Lembaga perwakilan dalam praktek. Tapi ada yang menganut Darul Fatwa, tidak pakai perwakilan tapi fatwa ulama. Itu sama boleh. Ada yang memilih khilafah bentuknya parlementer seperti Pakistan, Malaysia. Tapi ada yang bentuknya khilafah itu kerajaan monarki seperti Arab Saudi. Ada yang memilih bentuk republik seperti Maroko, Libya, Tunisia, Mesir. Itu semua kan khilafah. Kalau diurai satu-satu, khilafah sekarang hari ini ada 57 macam dan semuanya mengaku inilah cara menerjemahkan ajaran Islam. Kalau ditanya mana yang benar, benar semua. Orang Libya beda, orang Tunisia beda, Indonesia beda, bukan Arab Saudi. Atau kita mengatakan yang benar khilafah itu Indonesia, orang Arab Saudi marah, orang sana marah. Oleh sebab itu tergantung kebutuhan masing-masing dan sama-sama sah. Nah, Indonesia ini sudah menjadi pilihan yang juga berdasar ijtihadnya para ulama. Sesudah berjuang mendirikan negara Indonesia berdasar Islam, lalu sesudah realitas terjadi pembahasan tidak semua setuju, disepakatilah. Nah, inilah yang disebut kesepakatan dalam agama, disebut mitsaqon ghalidho. Mitsaqon ghalidho itu apa? Dalam ilmu politik namanya modus vivendi. Modus vivendi itu apa artinya? Janji suci yang harus ditaati oleh seluruh rakyat. Jalan orang-orang terdahulu sebelum kamu. Siapa sebelum kamu? Dalam konteks kenabian, ya tentu Nabi Muhammad lebih dulu. Nabi Muhammad siapa sebelumnya? Ada Nabi Isa, ada Nabi Musa, ada Nabi Ibrahim, sampai ke Nabi Adam. Dan itu semuanya ihdinas siratal mustaqim. Allah beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang Allah berikan kepada mereka itu kesesatan, kemurkaannya. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.